perkenalkan, nama saya Dian Ika Mulyawati. Saya mahasiswa Universitas Alma-Ata yang pada kesempatan ini mengambil profesi nurse di universitas tersebut. Kedatangan saya ke sini bermaksud untuk memohon informasi tentang masalah kesehatan. Mungkin yang Ibu rasakan selama ini, mungkin ada problem-problem atau masalah tentang kesehatan Ibu. Nanti kami mohon data-datanya nggih. Kersa Ibu. Nggih mau. Oh nggih. Matur nuwun. Nggih, sami-sami. Langsung saja ya Bu ya. Untuk nama Ibu Siti Sukimah. usianya berapa nggih? 64 tahun. Oh nggih. Terus yang Ibu rasakan apa? Saat ini Ibu ada keluhan Enggak, saat ini tidak. Terus kemudian masalah kesehatan apa yang Ibu yang Ibu alami saat ini? Untuk tensinya tinggi ya. Tensinya tinggi. Sudah berapa? Sejak kapan Ibu? Itu tahun 2018 itu mulai tinggi. Terus sudah mengikuti kegiatan posyandu itu diketahuinya pertama. Di posyandu lansia di Pedukuhan ya. Terus sudah mengikuti posyandu lansia secara rutin? Ya, setiap bulan. Terus di situ sudah ada tensi nggih? Iya, ada petugas dari puskesmas untuk melakukan tensi. Terus bisa diceritakan Bu? Sejak adanya itu tadi tahun 18 ya. Kemudian sejak adanya pandemi COVID Corona itu posyandu lansia sementara berhenti, tidak ada kegiatan sehingga kami kurang terkontrol untuk tensinya. Terus waktu mau vaksin, mengikuti vaksin COVID pada bulan April 2021, saya ke puskesmas mengikuti vaksin itu, kemudian tensinya sangat tinggi 170. Kemudian setelah diulangi menjadi 160, kemudian bisa divaksin, tapi esok harinya harus cek ke puskesmas. Kemudian di situ disarankan untuk periksa rutin setiap bulan. Jadi selama ini sejak vaksin itu Ibu sudah periksa ke puskesmas secara rutin setiap bulan sekali. Kemudian rata-rata kalau ditansi di puskesmas berapa Bu? 150. Terus yang bawahnya kalau ya, Ibu 80-an. Kalau dulu pernah tinggi itu berapa ya? 170 ya, yang bawah berapa? 85. Oh iya. Terus selama periksa ke puskesmas, Ibu sudah maksudnya mendapat terapi obat apa dari sama Ibu? Itu untuk obat rutinnya dikasih amlodipin yang 5 mg. Terus diminum secara rutin ya? Iya, secara rutin sehari 1 kali. Iya. Enggak ada keluhan pusing ya Bu ya? Tidak ada ya. Amin, semoga selalu terkontrol ya Bu ya. Ya. Terus untuk mungkin ada riwayat keluarga yang sakit hipertensi Bu? Tidak ada ya. Oke. Terus kemudian untuk makannya bagaimana Ibu? Makan ya biasa, tapi untuk gurih-gurih itu dan asin-asin dan goreng-gorengan itu saya kurangi. Kalau sayur kersa? Sayur mau ya. Kersa. Terus tinggi badannya berapa Ibu? Tingginya 160 cm, berat badan 59 kg. Tidak ada masalah ya untuk makannya, pencernaannya? Tidak.
buang air besarnya juga lancar. Lancar. Terus kemudian untuk minumnya bagaimana Ibu? Minumnya ya saya kira sudah cukup, ya sekitar Berapa gelas kira-kira? kira-kira 8 gelas per 8 hari. gelas. Pipisnya juga lancar, Lancar, tidak ya. ada masalah ya. Tidak. Tidak ada nyeri saat kencing atau apa Tidak. gitu nggih. Terus kemudian untuk aktivitasnya gimana Bu? Ada hambatan nggak, mungkin tangannya atau kakinya sakit itu tuh nggak? Tidak. Terus kegiatan apa yang dilakukan Bu, aktivitasnya mungkin dari olahraga Ya, atau apa? saya mengikuti di video itu ada olahraga untuk menurunkan tekanan darah, itu saya ikuti setiap pagi sekitar setengah jam. Kemudian sebelum senam itu saya juga nyepeda itu setengah jam. Itu sudah rutin Rutin, dilakukan atau ya. berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? Rutin itu ya, nyepeda tiap pagi, terus senamnya juga. Ya. Sudah bagus ya Bu ya, Ya. mungkin nanti dipertahankan. Ya. Terus untuk tidurnya bagaimana Bu? Cukup nggak? Cukup. Apa? Ya, Ada kesulitan tidak, ya, tidur? tidak. Oh ya, sesak napas nggak ada nggih? Tidak. Oke. Kemudian untuk pipisnya juga sudah lancar ya Bu ya. Ya. Untuk apa? Penglihatan, pendengaran atau mungkin apa? Merasakan geringgingan itu? Tidak. Oh iya. Ya. Nyeri juga enggak ya Bu ya? Tidak. Nggih. Saya kira untuk data-datanya sudah cukup ya Bu ya. Dari hasil tadi yang data-datanya tersebut, jadi Ibu sudah bagus, sudah periksa ke puskesmas secara rutin, sudah minum obat secara rutin, juga sudah olahraga secara rutin juga. Jadi sudah baik ya Bu ya. Jadi ini nanti saran dari saya, nanti Ibu tetap jangan putus asa ya Bu ya, tetap meningkatkan kegiatan-kegiatan tersebut untuk menunjang agar nanti tensinya tetap stabil, kalau bisa malah normal ya Bu ya, agar nanti semua kesehatan Ibu juga terjaga untuk menghindari hal-hal yang diakibatkan karena efek hipertensi tersebut. Ibu mungkin sudah diberitahu ya Bu ya oleh dokter di puskesmas tentang hipertensi ini. Jadi Ibu sudah paham. Nah, selain itu juga nanti mengkonsumsi goreng-gorengan, asin-asinan dihindari. Kemudian istirahat yang cukup ya Bu ya. Kemudian dikelola stresnya. Nun sewu, kalau bisa jangan sampai banyak pikiran ya Bu ya. Terus kemudian olahraga secara rutin tadi sudah bagus. Kontrol juga sudah bagus. Nanti kalau ada keluhan apa-apa, nanti periksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu ya. Kalau misalnya puskesmas ke puskesmas atau ke dokter praktek terdekat, jadi semuanya bisa terkontrol ya Bu ya. Selain itu juga nanti ini Bu karena terhambat oleh pandemi ini ya, sebetulnya dari puskesmas mungkin ada program juga tentang hipertensi ya. Nanti adalah biasanya senam hipertensi. Senam hipertensi mungkin karena ada hambatan pandemi ini jadi tidak dilakukan. Tapi saya kira Ibu dengan mengikuti aktivitas olahraga seperti yang ada yang Ibu ikutin, saya kira sudah bagus ya Bu ya. Gitu. Saya kira itu ya Bu ya. Yang jelas Ibu tetap percaya diri ya Bu ya. Semua akan selalu sehat, baik, dan saya semoga selalu sehat selalu ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga membawa berkah bagi semuanya. Saya minta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ika Mliawati, mahasiswa profesi nurse di Universitas Alma-Ata. Pada kesempatan ini saya membuat resume tentang hasil dari pengkajian dari pasien yang atas nama Nyonya S. Nyonya S ini adalah resumenya adalah sebagai berikut gambaran umumnya, bahwa Nyonya S ada umur 64 tahun, seorang pensiunan, kemudian beliau menderita hipertensi sejak tahun 2018 atau sekitar 3 tahun yang lalu. Pasien sudah pada saat itu sudah mengikuti posyandu lansia dan selalu mengikuti program posyandu di Pedukuhan yang dilakukan setiap bulan. Selama pandemi ini kegiatan posyandu tersebut berhenti. Kemudian pada saat dilakukan vaksinasi diketahui bahwa tensi beliau adalah 170, diastoliknya 85. Yang diketahui saat bulan April 2021. Untuk rata tensi harian yang di Ibu Nyonya S tadi adalah sekitar 150, diastoliknya 80 mm/Hg. Kemudian sejak bulan April itu pasien sudah minum obat rutin amlodipin 5 mg per 24 jam yang diresepkan oleh dokter saat kontrol di puskesmas setiap bulannya. Jadi pasien ini setiap bulannya sudah rajin kontrol ke puskesmas. Saat ini pasien tidak ada keluhan, pusing atau kesemutan dan lain-lain, tidak ada. Nah, dari data-data tersebut dapat diambil suatu masalah keperawatan, yaitu kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan diri, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan manajemen kesehatan diri. Tujuannya adalah dengan bagaimana perilaku tentang kepatuhan minum obat, kepatuhan tentang rajin periksa, kemudian perilaku tentang aktivitasnya, kemudian tentang pola hidupnya atau gaya hidupnya, yang misalnya makan, bagaimana hal-hal yang yang mungkin ada pantangannya, diantaranya misalnya mengurangi asin-asinan, kemudian mengurangi juga mengkonsumsi goreng-gorengan. Nah, untuk intervensi yang dilakukan kepada ibu tadi adalah edukasi, di mana edukasi tersebut meliputi sesuai dengan tujuan tadi, yaitu bagaimana mempertahankan perilaku untuk tetap patuh dalam pemeriksaan rutin, kemudian patuh terhadap mengkonsumsi obat, kemudian juga bagaimana menjaga pola makannya tadi, untuk mengurangi mengkonsumsi asin-asinan, kemudian mengurangi mengkonsumsi goreng-gorengan, kemudian juga mencukupi kebutuhan cairan yang tentu saja disesuaikan dengan jumlah urin yang dikeluarkan. Kemudian juga edukasi tentang aktivitas atau olahraga yang dilakukan agar selalu menjaga menjaga kesehatannya dengan berolahraga seperti sepeda, kemudian senam, yang tentu saja senam yang baik, maksudnya yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau lebih baiknya juga mengikuti senam hipertensi yang diprogramkan dari puskesmas. Kemudian edukasi untuk edukasi untuk menjaga agar selalu
tidur cukup, tidak terlalu malam istirahatnya, dan mengelola stresnya agar nanti tidak memicu untuk meningkatkan hipertensinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.